Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Kayaknya kita kangen melulu ya. Setiap hari loh kita ketemu dari hari Senin sampai hari Jumat di daily vlognya Ira Sofaril. Tetap aja kangen gitu. Kayaknya nih kalau nggak ngobrolin sesuatu tuh hidup saya kurang meriah gitu. Pakai Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak Mama. Hai. Kali ini Mama Ira pengen ngobrol. Ngobrolnya menjawab pertanyaan dari seorang sahabat. Ra, dia telepon, dia WhatsApp berkali-kali. Ra, tolong bahas. Gimana caranya menjadi seorang pemaaf? Walaupun hati kita sering banget tersakiti. Alah, pertanyaan itu loh, cuman satu, abis itu udah dia senyap, hilang. Menunggu jawaban saya. Oke, kalau gitu kita bahas ya hari ini ya. Oke, sering banget tersakiti ya. Ini ada 5 hal yang bisa kita terapkan agar diri kita menjadi seorang pemaaf. Arti kata maaf adalah ya, oke, kita memaafkan, kita memberikan rasa lapang dada untuk melupakan. Ya, melupakan, terus jangan sampai terulang lagi, memberikan kesempatan kedua kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Makanya kita maafkan. Tapi sebetulnya ada intinya. Inti dari memaafkan itu adalah ketika kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan tersebut, merusak kebahagiaan kita, ya, dan mengendalikan perasaan. Oke, paham ya maksudnya ya? Ya, kita tidak membiarkan rasa salah itu ada di dalam hati dan perasaan kita, ya. Makanya kita maafkan, sekaligus juga kita nggak mau terganggu rasa bahagia kita. Ya kan, kita harus bahagia, oke? Nah, oke. Ada hal-hal positif ya yang bisa kita lakukan, 5 hal yang bisa kita terapkan menjadi pribadi yang pemaaf. Pertama, beri waktu untuk diri sendiri. Ini harus banget, ya. Bila mana kita sedang mengalami satu kondisi, hati kita sedang bergejolak dengan rasa marah, kecewa, ya, apalagi tidak terima, ya pokoknya tersakiti gitu ya. Kita butuh waktu untuk memberikan maaf kepada orang. Ya, sebelumnya kita perlu merenung, kita perlu dalam kondisi tenang. Supaya apa? Supaya pikiran kita jernih. Kalau kita pikirannya jernih, kita mungkin bisa lebih lepas, lebih ikhlas untuk memaafkan. Kedua, jangan denial dengan perasaan marah. Ya, marah, sakit hati, kecewa. Jangan denial, jangan mengabaikan. Biarin aja, nggak apa-apa. Kita marah, kita kecewa, nggak apa-apa. Biarin, kita emosi, ya udah, keluarkan emosi itu dengan cara apa? Menangis, menulis, ngomong. Setelah emosi kita keluar, kita bisa melampiaskan apa yang kita rasakan, otomatis dengan sendirinya emosi itu bisa kita kontrol. Ya, kita nangis nih, udah capek nih nangis, terus lama-lama kan makin pelan. Nah, itu kita udah bisa mengontrol emosi kita. Mungkin ada baiknya tidak kita perpanjang masalah ini, kita bisa mengatakan, mari kita sama-sama memaafkan. Mungkin kita sama-sama salah, mungkin kita sama-sama belum tepat melakukan ini, dan ya itu tadi, kita perlu memaafkan. Jadi biarkan saja, ya, kita biarkan saja emosi itu keluar. Kita marah, kita kecewa, nggak apa-apa, biarin, kita emosi, ya udah, keluarkan emosi itu dengan cara apa? Menangis, menulis, ngomong. Setelah emosi kita keluar, kita bisa melampiaskan apa yang kita rasakan, otomatis dengan sendirinya emosi itu bisa kita kontrol. Ya, kita nangis nih, udah capek nih nangis, terus lama-lama kan makin pelan.
Nah, itu kita udah bisa mengontrol emosi kita. Mungkin ada baiknya tidak kita perpanjang masalah ini. Kita bisa mengatakan, mari kita sama-sama memaafkan. Mungkin kita sama-sama salah. Mungkin kita sama-sama belum tepat melakukan ini. Dan ya itu tadi, kita perlu memaafkan. Jadi biarkan saja. Ya, kita biarkan saja emosi itu keluar. Biarkan amarah kita meledak. Setelah itu kita kontrol emosinya. Ya, kita kelola rasa sakit kita itu dengan lebih baik. Ya, sehingga kita tidak terjebak dengan perasaan dendam. Oke? Berikutnya, lihat masalah dari dua sisi. Kalau kita mau menjadi seorang yang pemaaf, jangan pernah melihat apapun dari satu sisi atau subjektif. Kita harus objektif. Ya, kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Ya, nggak boleh kita menyalahkan orang tersebut lalu membela diri. Begitupun sebaliknya, kita selalu merasa salah dan dia selalu merasa benar. Ya, nggak akan pernah ketemu tuh kata maafnya. Kalau nggak merasa jadi yang paling tersakiti, seperti teman saya itu, ya walaupun gue udah memaafkan nih, tapi kok hati gue tetap nggak bisa terima ya. Ya karena dia belum bisa melepaskan itu amarahnya, emosinya. Ya belum bisa tuntas gitu. Dan dia selalu melihatnya bahwa ya udah dia selalu benar dan gue selalu salah. Ya, jadi harus selalu melihatnya secara objektif, apapun, ya, lihat masalah itu. Jadi biar sama-sama equals. Keempat, bersikap tegas. Kalau kita pernah merasa kecewa dengan seseorang, kita merasa tersakiti, tapi kita akan ada interaksi terus-menerus atau akan sering bertemu dengan orang yang bersangkutan, berikan batasan tegas. Waktunya kita bercanda, waktunya kita bermain, waktunya kita bekerja, waktunya kita bicara secara serius. Atau saya tidak terima dengan perlakuan Anda. Sudah cukup. Sekali, dua kali saya maafkan. Tapi kalau ketiga kali, itu namanya batasan tegas. Nggak apa-apa kita ngomong gitu. Kita berhak kok. Ya, kita berhak untuk melindungi diri kita sendiri. Kita berhak juga untuk mendapatkan kenyamanan dalam hati ini. Ya. Oke, perlindungan yang kita lakukan itu boleh karena hati kita yang akan berbicara. Ya, kita butuh kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Ya, nggak boleh melulu hanya dia saja yang merasakan itu gitu. Ya, terus kita merasa bahwa kita harus selalu memaafkan. Enggak, kita boleh ngomong, speak up. Ya, kasih batasan tegas, kasih time frame-nya. Oke. Kelima, maafkan diri sendiri. Ini PR banget. Ya, susah banget untuk memaafkan diri sendiri. Biasanya tuh kita emosi yang meledak-ledak, kecewa, marah, gak bisa, gue gak terima, aku gak mau, aku merasa, pokoknya aku. Ya, kadang-kadang belum tentu apa yang kita lakukan tuh selalu benar. Kita pasti ada salahnya. Ya, karena kita berinteraksi. Kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, kita berhadapan dengan orang lain. Kita pasti berbuat salah dan pasti kita perlu memperbaiki itu. Ya, kita evaluasi diri, kita memaafkan diri sendiri. Ya, penting banget. Ya, ini penting banget karena ini berhubungan dengan psikologi kita. Ya, bagaimana mental kita bisa menghadapi masalah itu. Jadi lepaskan rasa bersalah adalah bagian penting dari proses pendewasaan diri secara emosional. Oke, juga untuk memahami bahwa manusia bisa aja salah. Mudah-mudahan obrolan saya kali ini bersama Bapak Ibu Ses dan anak-anak Mama didengar juga dengan sahabat saya. Oke, gak ada lagi yang bilang katanya berat banget gue untuk memaafkan orang itu. Ya, ini saya gunakan dengan bahasa sehari-hari. Ya, mohon maklum Bapak Ibu semuanya karena kalau kita bicara tuh dengan tidak total gitu, rasanya obrolan kita kurang begitu menarik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton Iramaya Sofaril. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, maafin.